Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, terima kasih Anda kembali menyaksikan Berendo TVRI Bengkulu. Oke, pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan melanjutkan obrolan kita mengenai Berendo pada hari ini mengangkat tema Hari Waisak 2025. Tadi kita sudah mendengar cerita bagaimana proses dari Pangeran Siddhartha Gautama dan kita memaknai secara spiritual. Tapi kalau dari makna sosialnya sendiri seperti apa dari peristiwa-peristiwa tersebut? Mungkin saya mau ke Ibu Herwani, silahkan dijelaskan. Makna sosial dari tiga peristiwa Hari Trisuci Waisak itu toleransi kita antar agama. Ya. Kalau kita menyelenggarakan perayaan Trisuci Waisak itu banyak umat-umat yang lain hadir. Toleransi, saling menghargai, saling kontribusi bersama-sama. Terus kita juga kegiatan kita pun juga banyak melibatkan agama-agama yang lain, saling toleransi. Terus peristiwa seperti Waisak di Candi Borobudur itu kan memperkenalkan budaya kita, memperkenalkan pariwisata kita melalui Borobudur dengan ajaran Sang Buddha. Jadi memang kita diajarkan toleransi dan juga pengenalan budaya. Tadi memang itu teraplikasikan dari proses yang dijalani oleh Pangeran Siddhartha Gautama tadi ya, melihat bagaimana ada orang susah, orang miskin dan lain-lain. Oke, tadi kita sudah cukup panjang ya menilik ke belakang kira-kira Hari Waisak ini seperti apa sih prosesnya dan sejarahnya seperti apa bisa hadir. Nah, dengan tema kita pada hari ini Berendo itu tingkatkan pengendalian diri dan kebijaksanaan mewujudkan perdamaian dunia. Kalau saya ingin tanya kira-kira arti atau makna dari tema Waisak 2025 ini mengenai tingkatkan pengendalian diri dan kebijaksanaan mewujudkan perdamaian dunia ini seperti apa? Saya mau ke Ibu Suwarti mungkin ya, silakan Bu. Ya. Jadi di sini ada 3 kata yang ingin kita bahas satu persatu lah ya. Yang pertama yaitu pengendalian diri atau self control ya. Apa yang harus kita kendalikan yaitu 3 akar kejahatan. 3 akar kejahatan. Ya, di dalam agama Buddha itu ada 3 akar kejahatan yaitu loba, dosa, moha, keserakahan, kemarahan, dan iri hati. Nah, ini yang harus kita kendalikan. Mengapa? Kalau seseorang sudah bisa mengendalikan diri ini, tentu dia bisa menjadi pemimpin yang baik. Nah, bukan hanya sebagai pemimpin suatu negara atau organisasi, tapi pemimpin bagi dirinya sendiri. Karena ada di dalam salah satu ayat suci agama Buddha itu, yaitu Dhammapada 103, ada dikatakan bahwa seseorang yang bisa mengendalikan dirinya sendiri itu lebih mulia dibandingkan orang yang bisa menaklukkan ribuan musuh. Nah, jadi pengendalian diri ini sangat penting. Nah, kemudian ada kata-kata bijaksana. Kalau dalam bahasa Sanskertanya itu panya ya Bu ya. Panya ya. Nah, bijaksana itu apa? Bijaksana itu adalah puncak dari apabila kita sudah mempunyai moralitas yang baik. Kalau moralitas kita baik, meditasi kita baik, otomatis bijaksana ini akan muncul. Jadi puncak dari 2 hal ini adalah kebijaksanaan. Bijaksana itu artinya kita melihat sesuatu itu apa adanya. Nah, kemudian lagi perdamaian dunia. Perdamaian dunia itu kan didapatnya dari diri kita sendiri dulu yang damai, diri kita dulu yang tenang gitu. Kita dapatkan dari bahwa kita mengerti hidup ini nomor 1 tidak kekal. Selalu mengalami perubahan. Kalau kita bisa menerima itu, kita akan merasa damai. Kita akan merasakan ketenangan. Kemudian tidak ada aku. Tidak ada ego. Nah, ego itu muncul kalau kita di pikiran kita seperti ini. Ini milikku. Dia menyakiti aku. Jadi akunya itu sangat ada kan. Dan ada aku ya. Aku ya, dia menyakiti aku. Ini milik aku. Nah, gitu. Tapi kalau dia merasakan tidak ada aku, itu dia merasakan juga kedamaian. Jadi dia menerima perubahan, ketidakkekalan, tidak ada rasa aku. Nah, dari situ akan terwujud perdamaian. Jadi
dari tema ini kita bisa mengangkat makna bahwa pengendalian diri itu sangat penting, dari rasa loba, serakah, iri hati, dan kebencian atau kemarahan. Nah, dari situ akan muncul kebijaksanaan. Kebijaksanaan ini akan menuntun kita ke arah perdamaian. Mungkin mau ke Ibu Herwani juga dengan pertanyaan yang sama, memaknainya seperti apa tema Waisak? Perdamaian dunia itu tidak dimulai dari senjata atau apa-apa, tetapi dari diri kita sendiri, dari kedamaian dalam diri kita sendiri, terus dari kebijaksanaan kita, itu merupakan pondasi kita untuk mencapai perdamaian. Kalau di dalam diri kita sendiri sudah damai, setiap individu itu damai, pasti dunia ini akan damai. Betul, karena memang kalau kita mau bicara soal perdamaian global, yang paling penting adalah melihat perdamaian dari diri kita sendiri ya. Bagaimana kita berdamai dengan diri sendiri, menerima diri sendiri ya. Dan itu nanti akan affected atau efeknya ke masyarakat, Ke individu yang lain-lain. Dan Ya. nanti dunia juga akan mengikuti. Ya. Nah, kalau tapi kita tetap ingin bicara soal konsep perdamaian dunia secara global. Kalau melihat relevansinya terhadap perdamaian global saat ini seperti apa? Karena kan ada konflik di sana, ada konflik di sini, ada perang di sana, perang di sini, ada pembantaian, ada penindasan. Melihatnya seperti apa dengan relevansi temanya pada Waisak ini? Kira-kira pesannya seperti apa yang disampaikan, Bu? Bu Suwarti dulu. Pesan Waisak ini sangat relevan. Seperti tadi yang dikatakan, dunia ini penuh dengan konflik, penuh dengan akar-akar perpecahan, permusuhan. Itu awalnya dari loss-nya kontrol diri. Ya. Itu awalnya dari itu. Kemudian dari kehilangan pengendalian diri itu apa yang muncul? Emosi, kemudian dendam, ambisi. Nah, kemudian lagi kita lihat kondisi sekarang dunia ini kan kita lari ke dunia digital. Dunia digital sekarang kan ujaran kebencian. Nah, di sini juga kita harus namanya pengendalian digital kita namakan. Ya, dari pengendalian digital ini nanti muncul kebijaksanaan digital. Nah, jadi dunia global itu di situ kita lihat dari segi peperangan, dari segi digital, dan kita lihat juga kondisi masyarakat sekarang kan bagaimana stres atau depresi yang dihadapi, tekanan yang luar biasa. Nah, itu juga akarnya dari lepasnya pengendalian diri, pengendalian diri yang tidak terkendali gitu. Oke. Kalau dari Ibu Herwani sendiri seperti apa kira-kira mengenai pengendalian diri ini? Karena kan kalau kita lihat memang pengendalian diri ini fundamental sekali, fondasi yang penting kalau kita lihat dalam praktek spiritual Buddha. Kira-kira seperti apa melihat pengendalian diri ini? Kalau menurut ajaran Buddha, kita diajar untuk mengendalikan diri kita sendiri dulu. Kebijaksanaan kita akan timbul nantinya. Dengan kita bijaksana, kita sadar apa yang akan kita lakukan tuh baik atau buruk tuh melalui pengendalian diri kita. Kalau kita sudah menguasai diri kita sendiri, kemungkinan kita tidak berbuat yang aneh-aneh. Pikir kita, kebijaksanaan kita timbul. Kita mau berbuat jahat, efeknya apa? Kita berbuat baik, timbulnya apa? Jadi yang penting ajaran Buddha itu pengendalian diri kita, maka akan timbul kebijaksanaan. Ya, tadi saya juga mau highlight yang dari sampaikan Bu Suwarti tadi, kalau misalnya ada pengendalian digital ya. Karena kan di era modern ini kita mengikuti perkembangan zaman. Permasalahan-permasalahan yang dulunya permasalahan biasa sekarang sudah teralihkan di dunia maya, penindasan terjadi juga di dunia maya, di dunia digital, menjelekan orang dan sebagainya. Kalau dari Ibu Herwani sendiri melihatnya pengendalian digital ini seperti apa, Bu, kira-kira? Kita sendiri, dari orang tua tuh, karena anak kita sendiri harus membatasi diri kita di digitalnya. Kalau kita sudah bisa membatasi diri kita ajar ke anak. Anak pun nanti akan mengikuti kita. Mudah-mudahan. Ya, jadi memang harus etika digital juga etika, ya. Oke. Disiplin diri dulu, disiplin diri, kemudian kita terapkan ke anak. Oke. Nanti kita akan lanjutkan, Bu, setelah jeda pariwara berikut ini, karena kita akan lihat iklan terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, pemirsa TVRI Bengkulu tetap bersama kami di Brendo TVRI Bengkulu.